Tetangga kita kali ini adalah anak dari seorang musisi legendaris besar di Indonesia. Dan dia juga seorang musisi. Ini dia Dul Jailani. Di sini Dul bercerita bagaimana dia dulu belum mempunyai hubungan dengan Tuhan hingga ia mempertanyakannya. Pada saat dia di umur 17 tahun, ternyata ada kekosongan dalam hatinya yang membawa Dul mendekatkan diri kepada Tuhan dan membuat Dul selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Bahkan ketika musibah menimpanya, dia juga bisa bersyukur akan hal tersebut. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk subscribe atau memberikan super thanks atau mungkin membeli our merchandise. Ya sayangnya hari ini gue lagi gak pakai official merchandise kita, tapi lu bisa langsung lihat aja, tinggal search di toko online favorit kalian DMN official merch. Dan di situ ada baju-baju atau mungkin tumbler atau notebook, dan itu membuat kalian menjadi bagian dari tribe kita. Kalau misalnya kalian udah beli, jangan lupa untuk tag kita di Instagram di @danielmananta_network, atau kalian juga bisa tag di IG story kalian. Siapa tahu kita bakal repost juga. Dan jangan lupa untuk dengerin podcast kita, karena gue percaya ketika kalian mendengarkan sesuatu yang baik, itu akan mentransformasi perbuatan dan hidup kalian untuk menjadi lebih baik juga. Kita langsung aja ngobrol sama tetangga kita hari ini. Ini tetangga yang udah gue ajak podcast dari 3 tahun yang lalu. Akhirnya hari ini dia bilang yes. Dul Jailani, what's up bro? Halo, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Yes, gue seneng banget Dul. Gue baik banget dan gue lebih seneng lagi karena lo akhirnya datang juga di sini. Iya ya, setelah berapa tahun ya? Gue ya seperti tadi gue bilang gitu ya. Gue lagi podcastan sama Bunda. Iya. Gara-gara Bunda nanyain kenapa sih Daniel cabut dari Indonesian Idol. Nah di situ kita ketemu tuh di rumah gitu kan. Dan abis itu gue bilang, Dul kapan podcast? Ayo dong kayak gitu kan. Kayaknya waktunya, atau mungkin lu juga saat itu masih belum terlalu percaya sama dunia podcast. Bukan, belum siap dan banyak banget yang saat itu podcast kan muncul dengan berbagai macam karakter. Dan I think gue ngerti banget sih, kayak beberapa podcast pun juga kayaknya benar-benar spotlightin soal kontroversi. Dia pengen ngelihat supaya ini bisa dijadiin bahan gosip dan lain-lain gitu. Aib-aib disebar gitu ya. Ya, nah tapi kalau misalnya di sini gue jujur kayak tadi gue bilang, gue pengen spotlight justru tentang perjalanan hidup lo, dan perjalanan spiritual lo juga gitu. Waduh. Spiritual. Tapi mungkin gue pengen gue pengen nanya hal yang pertama banget nih Dol. Kayak tadi tuh, dan gue ini perhatiin sih, dari dulu sampai sekarang, satu hal yang paling konsisten adalah setiap kali kita ketemu, lu pasti cium tangan. Oh. Bro, dan tadi salah satu dari tim lo, Mas Trias juga bilang gitu, oh itu mah emang biasa. Justru sampai manggung-manggung pun lo sama semua orang, kenal dan gak kenal, lo cium tangan juga gitu. Itu gue yang kayak what? Sampai segitunya bro, emang bener tuh? Ya itu didikan keluarga ya. Didikan keluarga ayah terutama. Kebetulan zaman aku masih kecil, aku tuh sering lihat ayah cium tangan sama yang lebih tua. Begitu habis itu memang di keluargaku tuh sangat dididik kalau ada orang yang lebih tua cium tangannya gitu. Ya entah filosofinya apa, tapi ya akhirnya itu kan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kan. Ada orang yang lebih tua cium tangan. Mungkin juga di Jawa kan sangat diajarkan hormatilah orang tua kan. Cium tangan. Jadi ya even aku gak kenal, kalau itu orang tua ya cium tangan gitu. Karena ya kan mereka lebih tua gitu. Sedangkan maksudnya orang yang lebih tua itu kan pasti lebih banyak pengalaman, pasti lebih banyak lika-liku kehidupan. Mereka lebih tahu kehidupan daripada yang muda-muda ini, pasti kan gitu kan. Gue ngeliat ya selama beberapa tahun sampai akhirnya Safia lahir ya. Ya Safia lahir. Lu kan jadi anak bungsu tuh di keluarga gitu kan. Dari istri pertama. Dari 3 gitu. Nah sampai akhirnya Safia lahir gitu. Safia sama
Muhammad Ali. Muhammad Ali. Nah, tapi lu sebagai anak bungsunya Ahmad Dhani dan Maya Estianty saat itu gimana rasanya bro? Kayak apalagi mereka berdua itu yang selalu jadi spotlight buat infotainment dan lain-lain gitu. Everybody knows you. How was that? Kebetulan aku suka anak kecil gitu ya. Oke. Jadi begitu mereka nongol ke dunia ya aku seneng gitu. Kebetulan jadi ya merasa emang dari dulu pengen banget punya adik gitu. Sebenarnya pengen banget punya adik gitu. Entah dari ayah atau bunda. Tapi ternyata takdirnya dari bunda. Dari ayah kan. Dari ayah. Jadi pas ada Safia muncul. Muhammad Ali muncul lah seneng banget. Senang banget karena emang pada basicnya untungnya aku suka banget sama anak kecil gitu sih. Gue sangat terpukau banget dengan lu menghormati orang yang lebih tua. Iya. Dimana lu adalah anaknya Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Iya, alhamdulillah. Jadi kayak kadang-kadang tuh justru ngelihat anak orang terkenal, anaknya seleb gitu ya. Mereka seenak jidat mereka aja ya orang tua gue terkenal gitu. Apalagi sekelas Ahmad Dhani. Iya. Lu pernah ngerasa lu punya privilege itu gak sih? Ya tentu dong, nggak bisa disangkal ya. Tentu itu alhamdulillah privilege seperti itu gitu kan. Tapi kan tergantung, menurutku semua tergantung ke kita masing-masing gitu ya. Bagiku percuma juga kalau kita punya privilege tapi kita nggak mau memanfaatkan. Tapi kitanya malah tidur, males-malesan, nggak mau manfaatin networknya. Itu kan juga percuma gitu kan. Jadi kalau ngomongin soal privilege, kalau aku pribadi ya bisa salah juga. Ya itu bonus. Tapi untuk kedepannya ya tergantung kita pribadi gitu. Kalau kita punya privilege tapi hidup kita masih brengsek, percuma juga gitu kan. Asli. Ya asli. Jadi kayak mereka justru malah mengeksploitasi dan memanipulasi si privilege yang udah didapatkan itu gitu. Iya. Maksudnya dimanfaatkan ini kan mau ke arah mana nih? Mau ke arah yang positif atau yang negatif kan bisa juga gitu. Untuk lu sendiri apa yang lu rasain sebagai anaknya Ahmad Dhani dan Maya Estianty? Ya memang ada dua sisi ya. Sisi yang pertama memang sangat-sangat menguntungkan, alhamdulillah. Contoh gitu, alhamdulillah kalau aku bukan anak ayah Ahmad Dhani dan Bunda Maya Estianty, mungkin juga Mami Mulan, Dedi Irwan, terus aku lagi manggung gitu, solo karir. Hai, aku dulu jalani, siapa yang mau nonton gitu kan? Privilege ya, tapi satu sisi emang ada semacam, apalagi pas usia belasan tahun ya, itu yang bener-bener aku pengen lepas dari bayang-bayang orang tua gue pengen berdikari sendiri, gue pengen kalau bahasanya mungkin teen spirit ya. Iya. Smells like teen spirit itu ada juga dan kadang-kadang dibutuhkan juga gitu ya. Kadang-kadang itu dibutuhkan juga dalam momen tertentu untuk men-trigger passion aja sih, untuk men-trigger hasrat bermusik gitu. Itu kadang-kadang diperlukan juga, tapi kan ya kembali lagi pikiran kan harus dikontrol sebaik mungkin ya. Ketika dibutuhkan ya udah dikeluarin aja emosi itu, bikin lagu lah ya kan. Terus kalau misalkan udah selesai bikin lagunya ya udah nggak dipikirin lagi gitu. Alhamdulillah gitu aku juga sebenarnya lebih tepatnya bukan ingin lepas dari bayang-bayang ya, ingin berdikari sendiri gitu. Karena kalau lepas dari bayang-bayang gimana, aku BAB aja masih di rumah ayah. Aku BAB aja masih di rumah bunda gitu. Nyuci piring di rumah bunda. Ya kan lebih tepatnya ingin berdikari sendiri, ingin belajar sendiri gitu loh. Itu sih. Sebelum mungkin nanti balik ke ayah, ke orang tua gitu. Pengen ngerasain ya ketika orang benar-benar menyukai lu bukan karena lu anaknya Ahmad Dhani atau Maya, tapi menyukai lu emang benar-benar karena Dul Jailaninya gitu. Ya karena soulku gitu ya. Ya itu sih lebih tepatnya. Gue yang sekarang sebagai tuan rumah ngerasa kurang sopan ya. Gue harusnya ngasih teh dulu, apalagi kan Dul juga lagi kurang enak badan gitu kan. Makanya Lu ini cinta. gue Kak, aku jarang loh Kak sebenarnya pingin ngomong yang berat-berat gini di podcast. Sebenarnya aku agak nutupin image ini tapi gak apa-apa lah untuk keadaan. Emang temanya ini, kalau misalnya kita ngomongin ini kita gak tahu mau ngomong apa dulu soalnya. Silakan diminum dulu.
Sariwangi. Dan gue emang nyediain yang teh melati. Enak. Jasmine tea gitu. Soalnya wanginya ya lu bisa rasain sendiri gitu. Dan gue rasa untuk lu slow down, untuk lu gue kalau misalnya di rumah ketika lagi kena kreatif block, gue gak tahu nih kalau misalnya lu sebagai musisi gitu ya ada kreatif block gak? Ya, Gue biasanya ada. pause dulu dan gue minum teh dulu. Untuk gue bener-bener you know what I mean, like bener-bener pause bentar. Sehingga ya apa ya, kalau misalnya kita lagi kreatif tuh nggak ngegas terus, kita ada ngeremnya dikit. Dan di situ kita bisa nanya sama Tuhan sih. Kalau gue gitu sih, gue nanya sama Tuhan, gue yang kayak what's next. Dan biasanya ketika kita pause, ketika kita lagi dalam saat yang tenang dan stop bentar atau kita hit remnya gitu, nggak ngegas, di situ Tuhan baru ngomong sama gue gitu. Jadi itu dia kenapa gue menyuguhkan ini. Mudah-mudahan dari perspektif lo ada lagi nih yang bisa lo kan. Lo ini bisa dibilang secara anak itu cukup unik ya Dul ya, karena lo mempunyai ayah Dani, mami Mulan, Dedi Irwan, sama Bunda Maya. Gimana perasaan lo ada di antara dua keluarga ini gitu? Untungnya lagi dan lagi takdir yang Allah kasih ke keluargaku tuh alhamdulillah aku seneng sama takdir itu gitu. Contoh aku suka anak kecil dikasih adik, aku suka. Dan aku suka kehangatan bersama orang tua. Alhamdulillah dapet orang tua sambung yang baik-baik gitu. Jadi seneng-seneng aja gitu. Seneng-seneng aja gitu. Ya paling sedihnya kadang kalau lagi gak ketemu bunda, ya maklum lah bungsu ya. Tapi sebenarnya overall senang-senang aja. Malah aku sangat-sangat bersyukur atas semua ini gitu. Sangat-sangat bersyukur, terima kasih ya Allah aku ditakdirkan di keluarga ini, itu sih. Malah. Gue penasaran ketika lu lagi gak bisa ketemu sama bunda. Itu akhirnya lu mendapatkan kayak kasih sayang ibu itu dari mana? Ya gak ada. Ya gak ada, bener-bener dulu ya seorang anak menangis merindukan ibunya aja. Tapi untungnya alhamdulillahnya ayah tuh juga punya jiwa ibu. Jadi ayah itu untungnya he's not only a man with jiwa laki yang gahar gitu ya. Ayah juga mempunyai jiwa ibu. Contoh mandiin, terus ya masakin, terus beli pakaian. Ayah itu sangat-sangat mempunyai jiwa ibu yang mungkin pada saat itu sangat bisa mewakili sosok ibu di saat itu ya. Jadi alhamdulillahnya ayah punya jiwa keibuan. Itu juga yang lagi aku pelajari dari ayahku, gimana caranya aku ini laki tapi harus juga punya jiwa keibuan. Jiwa keibuan kan dalam artian memiliki jiwa ibu rumah tangga juga berarti kan. Itu kan hebatnya ayah gitu. Ya karena alhamdulillah sekarang udah bisa ketemu bunda. Ya akhirnya sekarang nyari mana ibuku ya gitu aja. Akhirnya sekarang tinggal sama bunda gitu. Dan I think ini menarik ya. Gue baru pertama kali denger bahwa seorang ayah itu bisa mempunyai jiwa ibu. Karena ini encouraging buat mungkin single father di luar sana juga yang bercerai. Bahwa of course lebih baik kalau misalnya memang ada ibunya gitu kan. Iya tentu. Tapi kalau misalnya ibunya gak ada, anak itu bisa merasakan jiwa ibu dari sang ayah. Iya betul sekali. Iya. Wow. Itu juga aku lagi belajar sama ayah ya. Maksudnya belajar gimana maksudnya? Ya kan secara gak langsung ayah kan ngasih contoh-contoh. Kalau ayah itu kan bukan model orang yang kamu harus gini gak gitu. Ayah itu kan model yang ceramahnya pakai contoh gitu kan. Jadi kadang-kadang dia ngasih contoh, ngelapin barang-barang di rumah. Yang kalau dipikir-pikir itu kan tugas cewek banget kan. Ngelap piring atau ngelap apa. Ya dulu anak-anak masih kecil dimandiin. Itu kan jiwa ibu banget ya. Sampai sekarang masih aku juga harus belajar jadi laki-laki yang mempunyai jiwa keibuan gitu juga. Karena penting banget kan. Wow, I never thought of it that way. Ya itulah hebatnya ayah bunda ya.
Dan bunda juga untungnya punya jiwa laki gitu. Dia laki banget. Iya kan. Jadi aku mendapatkan sosok laki juga di bunda juga gitu. Iya. Itu hebatnya ayah bunda ya. Ya, preman banget emang. Bunda Iya kan, laki banget kan. Jadi ya alhamdulillah lah aku bersyukur banget dengan apa yang telah terjadi di hidupku. Ya aku masih bersyukur. Kalau aku nggak bersyukur aku kurang ajar banget. Itu sih. Wow. Gila ya, lu masih bisa bilang lu bersyukur banget walaupun banyak kejadian di hidup lu, dari perceraian tadi, tapi lu masih bisa bilang bersyukur. Itu kebanyakan orang pemikirannya itu justru malah, kenapa ini terjadi sama aku ya Tuhan? Kenapa aku tumbuh di keluarga yang terpisahkan? Kenapa dia malah komplain sama Tuhan? Tapi lu malah bisa bilang lu bersyukur gitu. Momen ketika lu bisa bersyukur itu kapan? Apakah saat itu atau baru sekarang ini? Akhir-akhir ini malah. Akhir-akhir ini gitu. Akhir-akhir ini malah, wow, keren juga ya cerita keluarga aku kalau boleh narsis ya. Keren juga ya gitu kalau dijadiin film nih berapa episode nih. Dan maksudnya alhamdulillahnya gitu ayah dapat Mami Mulan yang baik banget sama aku. Bunda juga dapat Dedi Irwan yang super baik banget ke aku. Dua-duanya super baik lah. Dan ya bersyukur banget gitu. Bersyukur banget. Sometimes mungkin kadang kita, kalau Om Daniel bilang victim mentality kadang-kadang ada, tapi itu harus dilawan banget. Itu harus dilawan karena itu kalau aku nggak bersyukur aku jadi hamba yang kurang ajar. Nauzubillah misalnya gitu kan. Wow. Kalau kamu tahu hikmah di balik setiap kesedihanmu, maka kamu akan tersenyum kepada Tuhan. Itu sih. Kurang lebih kayak gitulah. Hikmah di balik semua ini, kamu akan senyum. Aku tuh dari dulu nongkrongnya sama yang lebih tua. Itu personal manajerku ya tua kan. Opa-opa gitu. Jadi emang dari SMA itu sukanya nongkrong sama, kalau di RCM ada Om Vega. Ya. Ada anak-anak Triad. Sebelum tragedi itu emang bisa dibilang ya teman-teman SMP semua tahu lah kalau dulu ini preman. Oke. Sampai ibu-ibu SMP, ibu-ibu SMA tuh jangan main sama Dul, nakal. Pas aku di SMA, aku turning dari orang yang preman itu. Di SMA itu aku menjadi pelindung orang-orang yang dibully. Ngapain aku nyembah Allah? Aku nggak kenal sama Allah. Ngapain, mana Allah gitu. Mungkin pada saat itu agama belum masuk ke ruhani gitu, masih ke budaya aja gitu. Ya agamaku Islam tapi secara ruhani mungkin Islamnya belum masuk gitu. Dia ngomong gini ke Tuhan, ya Allah, kalau aku menyembah Engkau karena aku ingin surga, maka haramkan surga bagiku. Jika aku menyembah Engkau karena aku takut neraka, maka masukkan aku ke dalam neraka. Tetapi jika aku menyembah Engkau karena aku murni cinta kepada Engkau, jangan sekali-kali kau palingkan wajahmu dariku.